عفوك إني للنور مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أسايا. Jadi kalau ada dipahami di boneka itu hinggap arwah dan sebagainya, dalam Islam itu penyimpangan. Ya, artinya menyimpang dari ketentuan-ketentuan Islam. Islam tidak memahami demikian. Yang ada boleh jadi jin. Ya, jin yang dipaksakan untuk hadir dalam boneka itu, yang dipahami kemudian sebagai arwah yang hinggap di dalamnya. Jadi kalau ada orang memelihara kemudian boneka, istilah sekarang diadopsi dengan pemahaman ada arwahnya, diberikan kemudian kelengkapan seperti manusia, dipakaikan sesuatu dan sebagainya, diperlakukan seperti manusia, itu sama dengan memperlakukan atau merawat jin di dalamnya. Jelas ya? Iya, Sir. Nah, itu penyimpangan. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan Islam. Karena Islam tidak memahami arwah masuk ke dalam boneka dan seterusnya. Bahkan kalau diteruskan, ya, diteruskan menjadi perkongsian di dalamnya. Ya kan? Minta sesuatu dengan harapan ada ini, ada harapan kebahagiaan, ada harapan misalnya yang meningkat lagi pengen sukses jadi pesugihan, atau enggak pesugihan tapi dengan harapan mendatangkan kebahagiaan ini dan itu, kan ada komitmen itu, komitmennya kan ngasih sesuatu, dirawat di ini, nah, itu bisa jatuh ke syirik nanti. Ya, kalau dia mengharapkan dari situ sesuatu terjadi kepada dirinya, itu bisa syirik. Ya, karena itu dan tingkat tertingginya nanti, ya, syirik. Yang paling rendahnya pembuatnya saja itu diancam itu dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Ya, ketika dia pulang kepada Allah, kembali ke akhirat, dalam hisabnya itu ngeri sekali. Ya, sampai bahasa hadisnya mengatakan waman azlam, siapa orang paling zalim, ya, yang dia mencipta sesuatu seakan-akan dipahami seperti seperti Allah menciptakan makhluk. Ya, itu kan boneka itu bukan makhluk hidup. Ya, itu orang-orang yang membuat seperti itu yang sengaja disiapkan bukan untuk kemainan anak-anak kecil, ya. Dalam arti yang ditujukan seperti tadi tuh, boneka arwah dan sebagainya karena ingin mengharapkan sesuatu dan seterusnya, itu hisab orang pembuatnya, itu pembuatnya saja, itu hisabnya berat di hadapan Allah. Ya, apa di antara hisabnya? Langsung diperintahkan oleh Allah, tiupkan roh tuh ke situ. Ya, seperti engkau pernah pasarkan, pernah viralkan. Ya, hati-hati tuh yang menjual, awas tuh, yang membuat, yang menjual, yang mempromosikan, hati-hati, itu kena ancaman ketat dalam hadis itu. Dan hadisnya sahih. Ya, itu orang disebut orang paling zalim karena membuat sesuatu seakan-akan seperti ciptaan Allah. Itu akan langsung oleh Allah dimintai pertanggungjawaban. Dipaksa, tiupkan roh kepada apa yang kau telah buat itu. Ya, ketika dia tak mampu melakukan, dilemparkan ke dalam neraka yang tertinggi itu. Itu paling bahaya. Itu untuk umat Islam. Makanya tadi kita di awal dikatakan karena ini ada kaitan itu dengan akidah. Sedangkan akidah sifatnya ketat karena menentukan muara amal soleh itu. Apakah tetap menjadi soleh atau hangus dan menjadi salah. Kuncinya di akidah. Nah, karena itu yang paling penting tadi di awal kita katakan ini bagi umat Islam, ya kan? Nah, sepanjang kita mengatakan kita Muslim harus meyakini karena ini perkara iman, ya kan? Kita jaga betul tuh, jangan sampai terjebak pada yang demikian. Jadi sekali lagi kita tidak mengenal apa yang dinamakan dengan boneka arwah, yang arwah itu berada di dalamnya dan harus kemudian dirawat dan seterusnya, tidak. Jelas itu adalah perbuatan yang terkait dengan penyimpangan, menyimpang dari ketentuan syariat, berpotensi kepada syirik, kan? Dan di dalamnya juga mengandung perkara-perkara yang terkait berkelindan dengan kehidupan jin dan seterusnya yang harus dihindari.